Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan anggota saya sendiri, Sifara Makotunaga, dan yang paling tampan ada M. Abdul Dwi Putra, kemudian yang paling centil ada Tarawilis dari Jawa. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul data raster. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah. Data raster, mata kuliah pemetaan dan geomatika kehutanan oleh kelompok 6. Berikut merupakan anggota kelompok dari kelompok 6. Kemudian pendahuluannya, Sistem Informasi Geografis atau SIG adalah sebuah sistem yang dirancang untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisa, mengatur, dan menampilkan seluruh jenis data geografi. SIG tidak lepas dari data spasial yang merupakan sebuah data yang mengacu pada posisi, objek, dan hubungan di antaranya dalam ruang bumi. Data spasial dalam SIG terbagi menjadi dua, yaitu model data vektor dan model data raster. Kemudian ada definisi data raster, di mana data raster adalah data spasial yang terdiri dari grid cell atau pixel. Kemudian data raster atau cell grid mempresentasikan objek geografis sebagai struktur cell grid yang diwakili oleh setiap pixel pada citra. Kemudian model data raster sangat baik untuk mempresentasikan batas-batas yang berubah secara gradual seperti jenis tanah, vegetasi, dan lain-lain. Kemudian struktur data raster terdiri dari baris atau rows dan kolom atau columns yang membentuk grid. Kemudian setiap sel atau pixel memiliki koordinat baris dan kolom, dan nilai atribut disimpan di setiap sel atau pixel. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Agil. Ya, selanjutnya yaitu karakteristik data raster, resolusi spasial. Ukuran terkecil objek di lapangan yang dapat direkam pada data digital maupun pada citra. Pada data digital, resolusi di lapangan dinyatakan dengan piksel. Resolusi spasial yang baik dikatakan resolusi tinggi atau halus. Sedang yang kurang baik berupa resolusi kasar atau rendah. Resolusi spasial tinggi yaitu 0,6 sampai 4 meter. Resolusi spasial menengah 4 sampai 30 meter. Resolusi spasial rendah 30 sampai lebih dari 1000 meter. Resolusi temporal, frekuensi perekaman ulang kembali ke daerah yang sama pada rentang waktu tertentu. Rentang waktu perulangan ke asal daerah yang sama, satuannya dinyatakan dalam jam atau hari. Resolusi temporal tinggi yaitu kurang dari 24 jam sampai 3 hari. Resolusi temporal sedang 4 sampai 16 hari. Resolusi temporal rendah lebih dari 16 hari. Resolusi spektral, lebar dan banyaknya saluran yang dapat diserap oleh sensor. Semakin banyak saluran yang dapat diserap dan semakin sempit lebar spektral tiap salurannya, maka resolusi spektralnya semakin tinggi. Resolusi spektral ini berkaitan langsung dengan kemampuan sensor untuk dapat mengidentifikasi objek. Resolusi spektral tinggi yaitu kurang dari 1 nm. Terus resolusi spektral menengah 1 sampai 10. Resolusi spektral rendah itu lebih dari 10 nm. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tara. Kelebihan data raster. 1. Resolusi tinggi, dapat menangkap detail yang halus. 2. Kemudahan analisis, banyak alat GIS yang mendukung analisis raster.
Ketiga, representasi keteraturan ruang cocok untuk data yang memiliki keteraturan spasial seperti citra satelit. Selanjutnya, visualisasi yang jelas. Data raster mudah divisualisasikan dengan warna. Data terintegrasi dapat menggabungkan berbagai sumber data raster. Lanjut, kekurangan data raster. Ukuran file besar, data raster bisa memakan banyak ruang penyimpanan. Kualitas terbatas, kualitas tergantung pada resolusi. Resolusi rendah dapat kehilangan detail. Kesulitan dalam analisis vektor, tidak cocok untuk analisis data yang bersifat vektorial. Distorsi geometri, bisa terjadi distorsi saat pemrosesan atau transformasi. Keterbatasan dalam pengolahan, beberapa analisis kompleks sulit dilakukan dibandingkan dengan data vektor. Sumber data raster, citra satelit, contoh Landsat, MODIS, Sentinel. Citra penginderaan jauh, contohnya foto udara dan radar. Data hasil pemindaian, scanning lapangan, contoh data elevasi DEM. Aplikasi data raster yaitu pemetaan penggunaan lahan, analisis perubahan tutupan lahan, pemodelan spasial contohnya analisis kesesuaian lahan, analisis hidrologi dan topografi, visualisasi dan kartografi. Operasi analisis data raster, operasi aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, operasi pemfilteran, perataan, penajaman, penghilangan noise. Operasi tumpang tindih, overlay, antar layer, raster, reklasifikasi nilai sel atau pixel. Perangkat lunak untuk pengolahan data raster ada ArcGIS, QGIS, Google Earth, Inge, Erdas Image, and then NV. Daftar pustaka. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kurang dan lebihnya dalam materi serta penyampaian materi, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.